Kehidupan di balik kelambu seorang kaisar Tiongkok ternyata bukan hanya masalah memilih permaisuri saja yang bikin seluruh keluarga istana dan abdinya pusing tujuh keliling. Memilih permaisuri yang tepat terkadang memerlukan waktu berbulan-bulan agar dapat menemukan pasangan yang paling sepadan. Cantik, cerdas, berahim, subur, dan tak membawa sial bagi sang kaisar. Memilih selir mungkin tak sesulit itu. Yang paling cantik dan bertubuh aduhai, serta punya kepandaian lain seperti menyanyi, bermain musik, dan menari. Namun justru sang kaisar yang terkadang pusing tujuh keliling untuk memilih siapa teman tidurnya nanti malam. Karena rata-rata kaisar Tiongkok memiliki lebih dari 100 orang selir. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah budaya yang seringkali muncul dalam cerita-cerita silat, di mana kita seringkali melihat para kaisar dengan permaisuri dan selir-selirnya. Lalu bagaimana kaisar tersebut memutuskan teman tidurnya? Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik dari kami. Sekarang mari kita masuk ke pembahasannya. Pada zaman dinasti Jin, Sima Yan punya metode khusus dalam memilih selir sebagai teman tidur nanti malam. Kaisar akan mengelilingi istana dengan menaiki kereta yang ditarik 3 ekor kambing. Di dekat kamar selir mana kereta itu berhenti, maka selir itulah yang terpilih. Lama-kelamaan, cara pemilihan ini diketahui oleh para selir. Ada seorang selir yang cerdas lantas meletakkan daun bambu segar di dekat pintu kamarnya. Hasilnya, setiap hari, selalu saja dia yang terpilih menemani kaisar. Namun lama-lama taktik ini ternyata diketahui oleh selir-selir lain dan ditiru oleh banyak selir lain dalam istana, sehingga sang kambing pun jadi kebingungan mau berhenti di mana. Di masa Shang, abad 17-11 sebelum Masehi, seorang ahli astrologi akan diminta untuk membaca posisi bintang agar dapat menentukan saat yang tepat bagi para kaisar untuk memadu kasih dengan selir-selirnya. Di masa Zhou, abad 11-256 sebelum Masehi, seorang kaisar biasanya memiliki 121 istri dan selir. Untuk itu, disiapkan satu agenda khusus yang harus dipatuhi jadwalnya. Pada hari ke-1 sampai ke-9, kaisar menghabiskan waktunya bersama 9 dari 81 selir tingkat bawah. Hari ke-10 sampai 12, giliran bermalam dengan 9 dari 27 selir dari tingkat yang lebih tinggi. Hari ke-13, dihabiskan bersama 9 selir tingkat atas kerajaan. Di hari ke-14, giliran 3 selir utama kerajaan yang menghabiskan waktu bersama kaisar. Baru, pada hari ke-15, dihabiskan berdua saja dengan sang permaisuri. Lalu bagaimana dengan 15 hari lainnya dalam bulan itu? Jadwal untuk paruh kedua dalam 1 bulan tetap sama. Hanya saja urutannya dibalik, dimulai dari permaisuri, terus sampai ke seluruh selir pada tingkat paling bawah. Jadwal yang ribet seperti itu berakar dari prinsip Yin dan Yang, bahwa apabila sang kaisar menyerap esensi Yin dari selir yang berbeda, sebelum dia bersatu dengan permaisuri, maka esensi Yang sang kaisar akan semakin bertambah kuat dan mencapai puncaknya. Dengan begitu, kaisar akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki anak keturunan yang sehat dan pintar dari permaisurinya. Sebuah perhitungan yang rumit demi memiliki anak. Bagian cerita ini kemungkinan berbau fiksi dan tidak dapat dibuktikan secara empiris berdasarkan kaidah ilmiah yang masuk akal. Bayangkan saja betapa hebat pria tersebut dalam sehari tidur dengan 9 wanita sekaligus dan dilakukan setiap hari. Kaisar Han Chengdi yang terobsesi dengan warna hitam punya cara lain untuk memilih selir teman tidur. Seluruh dinding istana dicat serba hitam. Tirai dan furniturnya juga berwarna hitam. Seluruh selir-selirnya diminta mengenakan pakaian dalam dan gaun berwarna hitam. Pada malam hari, semua lilin yang juga berwarna hitam dimatikan dan para selir digiring ke satu ruangan. Kaisar lalu main petak umpet. Siapa yang tertangkap, dia yang terpilih. Ini sepertinya lebih mirip dari perwujudan fantasi erotis dari sang kaisar.
Kaisar Xuanzong dari masa Tang 618-907 dikenal sebagai kaisar yang romantis. Kaisar ini punya cara penyeleksian yang lebih romantis. Seluruh 3.000 selirnya diminta menyematkan bunga di rambut mereka. Sang kaisar setelah itu melepaskan seekor kupu-kupu. Selir yang rambutnya digabi kupu-kupu itulah yang bakal terpilih. Selir-selir banyak yang cerdik. Bunganya disemprot parfum khusus pemikat kupu-kupu. Giliran sekarang kupu-kupu yang bingung mau hinggap di mana. Lain lagi dengan Kaisar Qingzong yang masih dari zaman dinasti Tang. Kaisar ini lebih suka menggunakan anak panah tumpul yang diberi bubuk pewangian. Anak panah itu lalu dilepaskan. Siapa yang terkena panah dan tubuhnya berbau harum akan kebagian jatah untuk tidur bersama kaisar. Dari semua kaisar Tiongkok kuno, barangkali tak ada teknik yang lebih puitis dan romantis dibandingkan yang dilakukan oleh Kaisar Zhengzong dari masa Ming 1368 hingga 1644. Pada musim semi setiap subuh, kaisar akan berlayar di danau istana bersama sekelompok selirnya. Di atas perahu, kaisar lantas melepaskan ribuan kunang-kunang. Wanita yang rambutnya digabi kunang-kunang akan menjadi finalis. Siapa yang rambutnya paling banyak dihinggapi kunang-kunang akan menjadi ratu sehari dan boleh memonopoli sang kaisar. Menyiasati taktik kaisar, banyak selir yang tak putus akal. Rambut mereka pun dilumuri minyak mawar. Sebagai akibatnya, ada banyak finalis dan ratu yang harus diladeni, dan ujung-ujungnya justru kaisar yang kewalahan dikeroyok para selir finalis. Kaisar Zhengzong juga punya cara lain yang tak kalah puitis. Dia akan menulis 2 larik puisi ternama dari masa Tang di atas helai daun. Para selir sementara itu diminta untuk menulis 2 larik penutup. Daun-daun dihanyutkan ke kanal di istana. Bila ada 2 daun, 1 milik kaisar dan 1 milik selir yang diangkat beriringan. Apabila larik-larik puisi di atas kedua daun ternyata berasal dari puisi yang sama, maka selir itulah yang akan terseleksi sebagai teman tidur dari kaisar. Ada juga kisah kaisar paranoid. Berawal dari kisah pembunuhan terhadap Kaisar Chu Hozong dari dinasti Ming, kaisar ini adalah kaisar tirani yang kejam. Segala kesalahan sepele apapun yang tak sengaja dapat menyebabkan hukuman mati. Sudah lebih dari 200 selir yang dibunuh akibat berbagai kesalahan sepele. Lama-kelamaan, para selir mulai menyadari bahwa nasib mereka hanya seperti menunggu nasib atau mati. Pada masa Jia Jing tahun 1542, bulan ke-10, ada 16 orang selir yang diam-diam merencanakan balas dendam. Mereka menyelinap ke dalam kamar tidur kaisar yang sedang tidur. Ada yang menyiapkan sipul tali untuk menjerat leher, ada yang mendekap kepala kaisar dengan kain, yang lain beramai-ramai mencekik, menduduki dan menginjak-injak kaisar. Namun kaisar ini termasuk mujur. Walau sudah dianiaya sedemikian rupa, tidak mati juga. Pada saat kritis, karena rusuh dan heboh, ketahuan oleh penjaga istana. Naas bagi ke-16 selir ini semuanya ditangkap dan langsung dieksekusi mati. Kaisar selamat, tapi dia hampir mati ketakutan. Setelah kejadian itu, kaisar menetapkan aturan baru, di mana setiap selir yang dipanggil untuk jadi teman tidur kaisar harus telanjang bulat dulu, untuk kemudian dibungkus kain dan diantarkan ke kaisar oleh kasim istana. Pada zaman dinasti Qing, aturan ini diteruskan, namun dengan alasan yang berbeda. Dinasti Qing adalah dinasti yang didirikan oleh suku bangsa Manchuria. Walau telah mengadaptasi banyak kebudayaan orang Han yang mayoritas di Tiongkok, pemerintah Qing masih saja merasa paranoid kalau kaisarnya akan dibunuh oleh wanita Han yang menyamar sebagai selir. Ketakutan itu kemudian melahirkan sistem penyeleksian selir yang tak kalah unik. Pada pagi hari di mana kaisar memilih selir, dia akan menuliskan nama selir tersebut di sebuah papan khusus berwarna hijau. Selir yang terpilih akan menghabiskan waktu seharian untuk menyiapkan diri seperti mandi atau mengharumkan dirinya dengan dupa. Malam harinya, seorang kasim akan datang untuk mencek identitasnya. Selir akan ditelanjangi sampai polos dan diperiksa dengan seksama untuk mencegah dia menyimpan benda tajam di balik bajunya.
Setelah itu dalam keadaan telanjang bulat, selir akan dibungkus dengan kantong besar yang terbuat dari sutra. Qasim akan memanggulnya ke kamar tidur kaisar. Setelah bermalam dengan kaisar selesai, kaisar akan memanggil Qasim. Selir harus merangkak keluar dari selimut. Qasim kemudian akan bertanya, disimpan atau dibuang? Bila kaisar bilang dibuang, maka Qasim akan menguras sperma kaisar dari tubuh selir. Bila kaisar bilang disimpan, maka Qasim akan mencatat tahun, bulan, tanggal, serta jam berapa peristiwa itu terjadi. Ini gunanya, bila kemudian sang selir hamil, akan dicocokkan dengan catatan tersebut. Setelah itu sang selir akan dikemas ulang dan dikembalikan ke kamarnya. Itulah beberapa contoh kasus yang terjadi, di mana kami akan terus mengulas berbagai pembahasan menarik seputar dunia persilatan, tidak hanya dari novel dan adaptasi, tetapi juga tokoh dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di video kami lainnya.